Shalom Bapak Ibu, semangat pagi. Bagaimana hari ini? Ada sukacita dan bahagia? Saya berharap kita semua diberkati Tuhan dengan cinta kasih, kesehatan, dan kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang mengucap syukur. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Tuhan beri. Tuhan, sekarang kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu, kami hendak merenungkannya bersama-sama. Kiranya Engkau menolong kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman-Nya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara meminta? Misalnya pagi, sebagai bapak meminta kepada istri untuk masak sayur lodeh gitu. Sebagai istri minta tolong kepada suaminya untuk berbelanja. Nah, itu kita sudah meminta. Itu permintaan kita kepada sesama. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, permintaan kita dengan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara tentunya, dan saya tentunya pernah meminta minta rezeki. Tuhan, berkati hari ini, berilah kami rezeki pada hari ini. Minta kesehatan, Tuhan berilah kami kesehatan. Minta kesuksesan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita gitu. Nah, tentunya setiap orang pernah meminta. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan tadi, dalam Injil Lukas, ada 10 orang kusta. Orang kusta ini sangat menderita sekali. Kenapa kok menderita? Karena pada waktu itu, orang kusta ini dikucilkan oleh masyarakat, disingkirkan. Tidak boleh berada di dalam suatu daerah atau kota. Tinggalnya di pinggiran. Pakaiannya compang-camping. Dan setiap ada orang yang berjalan,
orang kusta ini harus berteriak najis, najis. Dan tidak hanya itu, orang kusta dianggap sebagai orang yang paling berdosa. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang sakit kusta dianggap melanggar perintah Tuhan. Dosanya yang paling banyak. Seperti itu. Nah, kemudian ketika Yesus melewati mereka, ke-10 orang kusta ini berteriak, "Yesus, kasihanilah aku." Mereka meminta belas kasihan kepada Yesus. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak menjamah, tidak memeluk. Tapi apa yang Yesus lakukan? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah, kemudian 10 orang kusta ini pergi. Di tengah perjalanan, kemudian mereka sembuh. Ada sukacita yang besar. Karena orang yang sakit dipulihkan. Mereka mengalami pemulihan. Tapi apa yang terjadi ketika ada di tengah jalan? Hanya 1 orang saja yang ingat, dan kemudian dia kembali datang kepada Yesus, mengucap syukur karena sudah disembuhkan. Orang ini orang Samaria. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, meminta. Ketika kita meminta kepada Tuhan, apakah kita mengucap syukur? Coba pagi ini kita bangun dari tidur kita. Apa yang kita pegang? HP atau kita datang kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih semalam boleh istirahat. Nah, atau kita malah lupa, udah bangun tidur langsung aktivitas begitu. Tapi saya kira enggak ya. Saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah mendengarkan sapaan firman Tuhan gitu, dan saya yakin Bapak Ibu mengingat Tuhan gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita meminta dan sudah diberikan Tuhan, bagaimana sikap kita? Mengucap syukur atau lupa? Nah, lalu ketika kita meminta dan dikasih, tak jarang juga kita lupa. Nah, ini. Lalu bagaimana ketika kita sudah meminta, sudah memohon, tapi belum dikasih oleh Tuhan? Apa kita terus meminta atau malah dersulo? Nah, ya wis lah Tuhan, wis doa iso awan bengi, oyo ora dikabulke, akhirnya kecewa dengan Tuhan. Nah, gimana? Tetap meminta dan mengucap syukur atau malah kecewa? Kadang-kadang kita sudah diberi oleh Tuhan, kita lupa mengucap syukur. Makan, lupa tidak berdoa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita berdoa, apa sih yang kita doakan? Kebanyakan rata-rata orang berdoa, Tuhan berilah kami, Tuhan berkati, Gusti berkahi, Gusti berkahi. Nah, meminta doa permohonan, hanya doa permohonan seperti itu. Jika kita berdoa kepada Tuhan hanya doa permohonan, itu seperti seorang anak yang meminta kepada orang tuanya, "Pak, Bu, nyuwun arto buat sangu sekolah." Siang, "Pak, Bu, minta uang untuk beli jajan, untuk beli pulsa." Nah, seperti itu. Kita datang kepada Tuhan doa permintaan. Nah, lalu kalau hanya doa permohonan atau permintaan, apa ya terus salah?
Ya tidak, Bapak Ibu. Tidak salah, yang penting jangan lupa mengucap syukur. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Mampukan kami agar kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Mampukan kami agar kami selalu mengingat-Mu, dan mampukan kami agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Tuhan beri, untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri. Dan sekarang kami hendak melanjutkan aktivitas kami mohon tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.